Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan yang menunjukkan semakin dekat datangnya bulan Ramadan. Pada bulan ini Ibunda Aisyah membayar hutang-hutang puasanya. Sebagaimana beliau mengatakan, aku punya hutang puasa dan aku tidak bisa melunasinya kecuali di bulan Sya'ban, karena kesibukanku mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kaum muslimin, apabila di antara bapak ibu punya hutang puasa, lunasi hutang tersebut sebelum datang bulan Ramadan. Beberapa uzur ada yang harus dibayar dengan puasa, tidak bisa diganti dengan fidyah atau memberi makan fakir miskin. Misalnya uzur haid nifas, ini harus diganti dengan puasa, tidak bisa memberi makan fakir miskin. Misalnya safar, seorang melakukan pergi jauh di bulan Ramadan, dia boleh berbuka
Tapi hutang ini harus diganti dengan puasa juga, bukan dengan memberi makan fakir miskin. Uzur yang lain contohnya sakit. Jika sakitnya tidak berkepanjangan, maka diganti dengan puasa, bukan dengan memberi makan fakir miskin. Dengan demikian saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, masih ada sekitar 20 hari ke depan. Ingatkan istri kita, ingatkan anak perempuan kita, apabila ada hutang puasa Ramadan harus dilunasi bulan ini, tidak boleh direpel. Apa repel? Ya, digabung untuk setelah Idul Fitri, itu tidak bisa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sa'ban ini juga Nabi kita yang mulia banyak puasa sunnah, tapi tidak dikhususkan dengan tanggal 15 Sya'ban sebagaimana persangkaan sebagian masyarakat. Apabila sudah malam 15 Sya'ban, mereka berkumpul di masjid, mengadakan sholat, kemudian besoknya puasa 15 Sya'ban. Ini semua tidak dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagaimana penuturan istrinya Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad banyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Itu artinya Nabi hanya memperbanyak puasa sunnah, tidak mengkhususkan tanggal-tanggal khusus di bulan Sya'ban. Kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Sebagai latihan persiapan sebelum bulan Ramadan. Ya. Baik, hadis ke-18. Hadis pada hari ini, hadis ke-18. An Khabbab bin al-Arat qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Qulna lahu ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana. Qala kana rajulu fi man kana qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi wa yuja'u bil minshar fayud'u ala ra'sihi fayushaq bithnatain wa ma yasudduhu dhalik an dinihi wallah la yutimanna Allahu hadzal amra hatta yasira rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah au dhib ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Dari Khabbab bin Arat, semoga Allah meridainya, dia berkata, kami mengadu kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang bersandar dengan kain miliknya di pinggir Ka'bah. Kami berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memintakan tolong untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menolong kami?" Nabi kemudian menjawab, "Dahulu ada orang sebelum kalian yang dimasukkan ke dalam lubang tanah. Digali tanahnya, dia dimasukkan. Kemudian dipendam di dalam tanah tersebut. Dahulu ada seorang yang digergaji sehingga kepalanya terbelah dua. Tapi semua itu tidak menghalangi mereka dari agamanya. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini sampai-sampai seorang yang berkendaraan berjalan dari kota San'a sampai Hadramaut, dia tidak takut kecuali Allah. Dia tidak takut singa menerkam dirinya, kecuali kalau singa itu menerkam kambingnya. Akan tetapi kalian selalu tergesa-gesa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ujian, cobaan pasti menimpa kaum mukminin. Ujian pasti ada dalam kehidupan dunia untuk membedakan mana orang Islam yang benar imannya, mana yang dusta, untuk membedakan mana yang kuat iman dan mana yang lemah iman. Hadis ini, para sahabat datang kepada Nabi ketika mereka disiksa, ketika mereka diuji. "Wahai Rasul, tidakkah engkau memintakan pertolongan untuk kami? Wahai Rasul, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita?" Ini berarti yang namanya cobaan, ujian dalam agama, dalam dakwah pasti ada. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia akan mengira mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diberikan ujian. Maka saudaraku, jangan tergesa-gesa untuk keluar dari ujian dan cobaan Allah, untuk menang dari ujian ini. Nabi sampai membuat permisalan dan contoh. Dulu ada yang dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Dulu ada yang kepalanya digergaji sampai terbelah dua. Tapi itu tidak menghalangi mereka dari agamanya, tidak membuat mereka mundur, lari dari Islam. Tidak, mereka tetap istiqomah, mereka tetap teguh di atas jalan dakwah, di atas agama Allah. Jangan tergesa-gesa ingin minta tolong, jangan tergesa-gesa ingin menang. Tidak, semua ada proses.
Sekarang ini dakwah yang mengajak pada Al-Quran, dakwah yang mengajak pada sunnah Nabi, diberikan ujian yang bertubi-tubi. Kasus demi kasus, pemotongan video, perkara yang diperkarakan, ini adalah dari secuil ujian dakwah. Jangan kita tergesa-gesa ingin menang, jangan tergesa-gesa ingin dakwah ini diterima oleh masyarakat. Tidak, harus sabar. Apa kata Nabi? Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian selalu tergesa-gesa. Ujian pasti ada. Para nabi, para rasul, mereka juga dulu didustakan. Walaqad kudzibat rusulun min qablikum. Sungguh para rasul dahulu juga kudzibat. Apa kudzibat? Didustakan, tidak didengar ucapannya, tidak diterima dakwahnya. Walakin sabaru, akan tetapi mereka sabar. Maka saudara-saudaraku, jangan mundur mempertahankan agama ini. Walaupun banyak dicaci, walaupun banyak dituduh. Daftar ustadz-ustadz yang begini, radikal. Jangan lantas kita mundur dari dakwah, atau malah kita kendor karena tuduhan. Wanita-wanita yang berjilbab lebar dibilang ciri teroris, ciri radikal. Jangan mundur sehingga kita lepas jilbab atau jilbabnya dikecilkan. Gak ada. Sabar, karena pasti ujian terhadap agama ini akan terus ada. Ketika ada yang tidak terima dengan dakwah kita, sampaikan dengan bijak. Orang yang membendung dakwah sunnah ini sama saja orang yang akan membendung angka kelahiran di Indonesia. Angka kelahiran di Indonesia terus nambah apa terus berkurang? Nambah. Orang yang akan membendung dakwah sunnah ibaratnya dia ingin membendung angka kelahiran di Indonesia. Nggak bisa, tiap hari tambah terus. Betul ya? Antum pandemi 2 tahun nambah berapa? Kan lockdown, di rumah saja ya. Ada buah oleh-olehnya nggak? Nggak bisa dakwah kebenaran ini dibendung, nggak bisa. Perhatikan kata Nabi, la yutimmanallahu hadzal amr, Allah akan menyempurnakan perkara ini. Artinya apa? Agama ini akan ditolong, agama ini akan menang, dakwah sunnah akan nampak kelihatan kebenarannya. Liyudhirallah ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama Islam di atas seluruh agama. Gak bisa dibendung dakwah kebenaran. Dakwahnya Nabi Muhammad dulu di Mekah, orang kafir memikirkan berbagai macam cara untuk mematikan dakwahnya Nabi Muhammad. Tidak berhasil. Mereka dengan cara kasar, kekerasan, sahabat Nabi Muhammad disiksa, ada yang meninggal. Berhasil cara mereka dengan kekerasan? Tidak. Kaum muslimin hijrah ke Ethiopia ketika sudah dapat tekanan berat. Tidak berhasil mereka dengan cara kekerasan. Ternyata masih banyak yang masuk Islam. Mereka pikir lagi, cara apa lagi? Kekerasan gak berhasil. Dengan cara menghasut. Setiap musim haji tiba,
Kota Mekah dikunjungi dari berbagai wilayah, daerah. Tiap suku yang masuk kota Mekah dihasut, jangan dengerin Muhammad. Yang namanya Muhammad jangan dengerin. Mereka menghasut jamaah-jamaah haji yang masuk kota Mekah. Berhasil cara ini? Tidak. Justru orang semakin penasaran. Kenapa sih Muhammad nggak boleh didengerin omongannya? Mereka ngumpet-ngumpet cari yang namanya Muhammad mana. Oh, ternyata kalamnya indah. Tidak berhasil orang-orang Quraisy ingin membendung dakwahnya Nabi Muhammad. Gagal total. Malah membuat kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah, mereka menjadi penasaran. Kenapa Nabi Muhammad nggak boleh didengerin ucapannya? Iklan gratis. Setelah menghasut gagal, mereka pikir cara apa lagi? Dibuatlah boikot besar-besaran. Pernah dengar kisah pemboikotan di kota Mekah? Barang-barang tidak bisa masuk kota Mekah, sehingga kaum muslimin hidup dalam kelaparan. Sebagian sahabat diceritakan makan daun, makan batu. Pemboikotan, cara untuk membendung dakwah. Sudah 3 cara yang mereka tempuh. Berhasil atau tidak? Tidak. Para sahabat semakin kuat berpegang dengan agama ini. Allahu Akbar. Tidak berhasil. Mereka mikir lagi bagaimana membendung dakwahnya Nabi Muhammad. Mereka rapat di sebuah rumah namanya Darun Nadwah. Rapat, ini Muhammad jangan dibiarin ini. Ya, bahaya ini dibiarin. Rapat. Sebagian mengusulkan Muhammad kita ikat kerangkeng. Ikat tiang masjid, kita culik ikat. Yang lain menolak, jangan. Itu Nabi Muhammad kalau diikat, suku-sukunya pada datang ngebelain, karena bagaimanapun juga dia Quraisy. Ditolak usulannya. Apalagi ya? Bunuh. Allahu Akbar. Bunuh. Saking otaknya sudah mentok bagaimana membendung dakwah. Bunuh Nabi Muhammad. Caranya gimana? Kalau kita bunuh nanti kaumnya akan membela. Kita dibalas, diserang. Datanglah iblis, setan, dalam bentuk Dihya al-Kalb, seorang tua yang tidak pernah dikenal. Bukan warga Mekah, tiba-tiba minta izin. Saya izin ikut rapat. Padahal siapa dia? Setan. Kalian ingin membunuh Nabi Muhammad? Bingung caranya? Gampang, kata si setan ini yang menyerupai laki-laki. Caranya, kumpulkan suku-suku terbaik dari Mekah. Suruh mereka mengirim utusan pemuda-pemuda terbaik yang gagah-gagah, yang kuat-kuat. Kumpulin suku. Perwakilan 1, 2, 1, 2. Masing-masing punya tugas menebas Nabi Muhammad, memenggal. Sehingga darah Nabi Muhammad bukan satu orang yang mengeksekusi, tapi berapa orang? Suku. Kalau Nabi Muhammad dieksekusi dengan suku yang banyak, sukunya Nabi Muhammad nggak akan bisa minta kisos. Karena yang bunuh banyak. Mereka harus berhadapan dengan 10 suku, 20 suku, susah. Gak mungkin dia menyerang. Tidak mungkin dia akan membalas. Karena yang akan dihadapi berapa? Suku yang banyak. Usulan setan, cerdas gak? Cerdas, setan itu cerdas. Kirim utusan pemuda-pemuda dari setiap suku, masing-masing mengeksekusi, sehingga sukunya Nabi Muhammad tidak bisa meminta balas.
karena dia akan menghadapi peperangan besar-besaran kalau minta balas. Usulan ini diterima oleh pembesar-pembesar Quraisy. Apa keputusannya? Membunuh, mengeksekusi Nabi Muhammad, satu-satunya jalan untuk menghentikan dakwah. Berhasil tidak? Berhasil nggak? Pada malam yang sudah ditentukan, berkumpullah pemuda-pemuda gagah, perwakilan dari setiap suku, mengepung rumah Nabi Muhammad. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, membuat rencana. Allah juga punya rencana. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembuat rencana. Sudah dikepung rumah Nabi Muhammad. Allah punya rencana yang paling baik. Nabi Muhammad siangnya sebelum malam sudah menemui Abu Bakar. Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Kita jalan. Kamu tunggu di sini. Apakah saya kabarkan yang lain? Jangan, cuma kita saja. Nabi Muhammad kontak Ali bin Abi Thalib, pemuda, pemberani. Ali, kamu nanti malam tidur di kasur saya. Allahu Akbar. Pemuda, pemberani, nyawa jadi taruhan, tidak ada masalah. Kamu tidur, saya hijrah dengan Abu Bakar. Ali siap, pemberani. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat rencana. Ketika sudah tengah malam, Allah menjadikan para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi Muhammad ngantuk sengantuk-ngantuknya. Ngantuk sengantuk-ngantuknya. Siapa yang membuat mereka tidur begini? Allah. Rencananya udah matang, mantap banget. Rumah dikepung, tinggal dibuka rumah, semuanya nyabet, cet, selesai. Nabi Muhammad mati. Begitu rencananya. Gagal total. Mereka tidur. Nabi Muhammad keluar dengan tenang. Diliatin itu wajah-wajah pemuda yang sudah megang senjata. Nggak ada yang ngelihat Nabi Muhammad keluar. Siapa yang bikin begini? Allah. Nabi Muhammad keluar dengan tenang. Begitu pagi hari menjelang subuh baru sadar mereka, ngantuknya hilang. Langsung berebut masuk, melihat ada satu sosok yang lagi tiduran dengan selimutan. Mereka juga nggak berani langsung nebas, dibuka ternyata Ali bin Abi Thalib. Tidak jadi, dibunuh, gagal total. Lihatlah kaum muslimin, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Bahwa agama ini pasti ada ujian, agama ini pasti ada yang menentang. Sebelum datang Nabi Muhammad, ada yang dibelah kepalanya dengan gergaji menjadi dua, ada yang dibenamkan dalam tanah. Tapi mereka sabar sampai Allah menyempurnakan agama ini. Sampai tidak ada lagi yang takut berjalan dari San'a, ibu kota Yaman, ke Hadramaut, kecuali dia takut kepada Allah, kecuali dia takut kepada binatang buas. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi sayang kalian itu selalu tergesa-gesa minta pertolongan pada Allah. Padahal Allah pasti menolong agama ini. Allah tidak mungkin membiarkan kebenaran dikalahkan dengan kebatilan. Namun kebenaran itu pasti ada ujiannya, ada cobaannya yang harus kita hadapi. Pegang kaidah, kebenaran tidak akan kalah dengan kebatilan. Pegang itu.
Hanya saja lambat, cepat, Allah yang menentukan. Kok kita kalah ya? Kita kan benar. Iya. Tapi butuh proses. Yang namanya kebenaran tidak mungkin kalah dengan kebatilan. Maka dalam hadis ini Nabi mengajarkan kita untuk banyak-banyak sabar. Sebagaimana Allah memerintahkan para ulul azmi untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Fasbir, sabarlah wahai kalian umat, para nabi, para rasul, sebagaimana sabarnya ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa dimusuhi oleh kaumnya Fir'aun. Nabi Isa juga dimusuhi oleh kaumnya. Nabi Ibrahim dimusuhi kaumnya, tapi mereka sabar sampai Allah tolong agama ini. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan rasul. Wala tasta'jil, dan jangan kalian tergesa-gesa. Kadang-kadang sikap tergesa-gesa ini akan membuat rencana Allah jadi kacau. Yang membuat kita semakin diuji karena sikap kita yang kurang sabar, tapi tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil. Ingin dakwah diterima di masyarakat, tidak melihat kondisi masyarakat. Pokoknya masyarakat saya harus paham sunnah. Akhirnya di masyarakatnya ngapain? Seperti pendekar baru turun dari gunung. Bak big book. Apa bak big book? Semua dihantam. Kiainya dihantam. Kuburannya dihancurkan. Sesajennya dibuang dari atas gunung. Tidak sabar malah membuat masalah. Akhirnya viral. Gak sabar pengen penduduk setempat ahli tauhid, tidak sabar menempuh proses. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, dakwah yang menyeru pada kebenaran pasti ada ujian dan cobaannya. Dakwah yang menyeru pada kebenaran pasti ada ujian dan cobaannya, dan itu adalah sunnah Rasul. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya beliau mengatakan, al-haqqu mumtahanun fala raib. Kebenaran pasti akan diuji, jangan kamu aneh, jangan kamu heran. Kebenaran mumtahan. Apa mumtahan? Diuji. Fala raib, maka jangan aneh, jangan ragu. Pasti ada gangguan-gangguan dakwah ini dan peperangan kebatilan dengan kebenaran sampai hari kiamat. Tidak ada kata berhenti. Al-haq dengan al-batil selalu perang sampai hari kiamat, untuk menguji siapa yang kokoh di atas kebenaran, siapa yang goyang. Sekarang ini dakwah sunnah kan begitu, yang mengajak pada Quran, pada kembali pada hadis Nabi, ditentang. Dibuat julukan-julukan yang menakutkan. Dibilang Wahabi, dibilang apa lagi? Teroris, radikal. Dibilang saudara lama Fir'aun. Allahu Akbar. Orang yang mengatakan Allah di atas langit, itu gelarnya apa? Saudara lama Fir'aun. Karena Fir'aun, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan imannya
Nabi Musa. Karena Nabi Musa mengakui Allah di atas langit. Jadi dia mengakui sekarang ini Allah di atas langit. Sahabat lama Fir'aun, innalillah, celaan, hujatan, tidak sama sekali menunjukkan keilmiahannya, menunjukkan ilmunya tidak ada, hanya tuduhan-tuduhan dusta. Padahal kaum muslimin, kalau kita menuduh seseorang yang tidak ada pada dirinya, yang menuduh akan dibenamkan dalam api neraka dengan tuduhannya itu. Nah, kita nggak boleh sembarangan. Orang sekuat tenaga membendung dakwah kebenaran ini nggak bisa. Sama saja antum ingin membendung angka kelahiran di negeri kita, nggak bisa. Karena Allah langsung yang menolong, Allah langsung yang membela agama ini. Apakah ada yang berani melawan Allah? Apakah ada yang berani menyatakan perang dengan Allah? Tidak ada satupun. Sejarah sudah mencatat, semua yang melawan kebenaran hancur. Semua yang melawan tauhid hancur. Musuhnya Nabi Nuh, umatnya yang menyembah berhala, menentang dakwah Nabi Nuh. Ngapain kamu bangun perahu di atas gunung, gila. Ternyata yang tenggelam siapa? Umatnya Nabi Nuh, hancur. Nabi Ibrahim melawan seorang raja, dakwah tauhid. Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung, disisakan patung yang besar. Ketika diprotes, wahai Ibrahim, kamu yang menghancurkan, tanya ke patung besar. Fabuhital ladzi kafar, orang kafir itu diam, nggak bisa jawab. Gimana kita nanya patung, nggak bisa ngomong. Siapa yang menang peperangan ini? Siapa yang menang? Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud? Ibrahim. Yang menang Ibrahim. Nabi Musa dengan rajanya Fir'aun, yang raja ini mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Siapa yang menang? Nabi Musa apa Fir'aun? Nabi Musa. Karena yang menolong Nabi Musa siapa? Allah. Orang yang menyatakan perang kepada Allah gak mungkin menang, gak mungkin menang. Allah yang tolong, Nabi Musa menang. Siapa lagi? Nabi-nabi setelah Nabi Musa. Nabi Muhammad dimusuhi, akan dibunuh, rencananya sudah matang, gagal total. Yang menang siapa akhirnya? Kota Mekah bisa dikuasai lagi. Pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, menghancurkan patung-patung depan Ka'bah. Kembali kota Mekah bisa direbut. Siapa yang menang? Nabi Muhammad, dakwah tauhid. Orang-orang yang mencela dakwah kebenaran ini harusnya ngaca, ngelihat ke belakang. Yang menentang dakwah-dakwah kebenaran itu hancur semua, hancur. Mereka harusnya ngaca. Ya, kalau ingin menentang dakwah tauhid, lihat akhir tragis orang yang menentang dakwah tauhid. Abu Jahal mati Abu Jahal, yang paling keras memusuhi Nabi. Abu Lahab namanya diabadikan dalam Quran. Tabbat yada abi lahabi watab. Di mana dia? Di neraka. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yakinlah dakwah kebenaran ini akan ditolong oleh Allah. Cuma kita jangan tergesa-gesa, butuh proses. Ada ujian, ada gangguan, sabar hadapi. Terus dengan meningkatkan ilmu, belajar, sehingga dakwah kita lebih hikmah, sehingga dakwah kita lebih diterima oleh masyarakat. Sabar, jangan tergesa-gesa. Pengennya dapat hasil cepat, ya, jalan pintas. Ngapain? Bikin partai. Kalau sudah jadi partai kan enak,
semua rakyat tunduk sama perintah kita, kita menang. Nggak ada. Sabar. Allah akan pasti tolong walaupun dalam perjalanannya banyak ujian dan cobaannya. Maka saudariku, inilah hadis yang pertama yang kita baca pada kesempatan kali ini, dan kita sambung setelah salat Isya insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Allah pasti menolong agamanya. Allah pasti menolong agamanya dan membela kebenaran. Tidak mungkin Allah akan membiarkan agama ini, kebenaran ini diinjak-injak, dilecehkan. Tidak. Hanya saja kita tidak boleh tergesa-gesa. Allah pasti menolong agamanya. Allah pasti membela kebenaran. Hanya saja kita tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa tidak dibolehkan? Ketika kita berbicara tentang dakwah, berbicara tentang agama, tidak boleh tergesa-gesa. Satu, tergesa-gesa itu dari setan. Satu, tergesa-gesa itu dari setan yang membutakan mata kita, hati kita. Yang kedua, kenapa tergesa-gesa tidak boleh? Karena ketergesaan akan mendorong perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama. Karena ketergesaan akan mendorong melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Contoh, ingin menegakkan syariat Islam, karena tergesa-gesa akhirnya pemimpin dikafirkan. Alasannya apa? Tidak mau menegakkan syariat, pemimpin kita apa? Kafir. Ini ketergesaan ingin menegakkan syariat tapi tidak mengikuti langkah-langkah prosesnya. Bukan keberhasilan yang didapat, namun yang didapat kegagalan. Pemerintah dikafirkan demi terwujud penerapan syariat. Apa yang didapat? Pembubaran, penangkapan aktivis. Karena ketidaksabaran. Harusnya dalam menegakkan syariat, kita dulu masing-masing tegakkan agama Islam. Akim daulatakum fi qulubikum takum lakum fi ardikum. Tegakkan daulah syariat Islam di hati-hati kalian dulu. Diri kita dulu tegakkan. Rajin sholat, istri pakai jilbab, anak kita jamaah di masjid. Tegakkan dulu syariat Islam pada hati-hati kalian, pada diri-diri kalian. Maka Allah akan menganugerahkan daulah pada negeri kalian. Ini kita belum apa-apa. Masyarakat masih jahil, masih bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan perkara baru dalam agama. Tiba-tiba bicaranya apa? Kita harus tegakkan daulah, kita ganti undang-undang. Allahu Akbar. Anda siapa?
Hidup di negeri apa? Masyarakat Anda kayak apa? Tidak sabar, tergesa-gesa. Akhirnya bukan keinginan yang didapat, tapi malah dampak buruk, kejelekan yang kita dapat. Karena itu para ulama usul fikih mereka membuat sebuah kaidah, man istajala syai'an qabla anih uqiba bihirmanih. Para ulama usul fikih membuat sebuah kaidah, man istajala syai'an qabla anih uqiba bihirmanih. Barang siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya, uqiba bihirmanih, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Barang siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya, maka dia malah diberi hukuman tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini buah dari tergesa-gesa. Maka membela agama ini harus sabar. Mendakwahkan agama ini harus sabar, ada prosesnya. Dengan ilmu, dengan dakwah, dengan sabar. Kelihatannya panjang, tapi inilah jalan paling cepat. Orang-orang yang gak terima dakwah yang seperti ini, itu kan pengennya cepat. Kamu dari dulu ngajarin tauhid terus, kapan itu lihat orang sudah naik bulan, orang sudah bicara nuklir, kamu masih tauhid terus, ngurusin toharoh terus. Kita kan digituin. Kapan majunya? Itu musuh sudah di depan mata, sudah pada buat nuklir. Ini masih bicarain tauhid syirik, tauhid syirik. Orang yang tergesa-gesa semacam ini justru nggak dapat hasilnya. Dakwah kita yang kelihatannya lama, panjang, menanamkan hukum Islam kepada masyarakat dengan benar, pemahaman yang baik, pelan, justru ini jalan paling cepat, jalan ilmu, jalan dakwah, bukan jalan-jalan yang potong jalan, langsung naik ke parlemen, langsung bikin ini, bikin itu, mengkafirkan pemerintah. Tidak. Ini jalan-jalan yang hanya akan merusak dakwah Islam. Ini alasan ketiga kenapa kita tidak tergesa-gesa. Satu, tergesa-gesa itu dari siapa? Dari setan. Dua, tergesa-gesa bisa membawa perbuatan-perbuatan yang mengharamkan, ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syar'i. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, keamanan akan terwujud ketika masyarakat kembali pada agamanya. Keamanan, kedamaian akan terwujud ketika masyarakat mau kembali pada agamanya. Demi Allah, Allah akan sempurnakan agama ini sehingga tidak ada lagi yang takut berjalan sendirian dari San'a sampai Hadramaut. Artinya ketika orang sudah kembali pada agama ini, Allah tolong, baru keamanan terwujud. Syaratnya apa? Kita kembali pada agama kita. Kita menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Maka kalau kita inginkan damai, negeri yang bebas dari konflik, negeri yang bebas dari segala bencana, musibah, kembalilah pada agama ini. Selama kita melanggar aturan agama, kita tidak akan bisa mencapai kebahagiaan.
Kita tidak akan mencapai kemenangan kalau kita masih melanggar aturan agama. Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan sistem ainah, sistem riba, pelanggaran aturan Islam. Jual beli riba, melanggar aturan Islam. Apabila kalian sudah jual beli dengan sistem riba dan kalian memegang buntut-buntut sapi, senang kepada dunia. Raditum bizzara, kalian senang dengan pertanian, meninggalkan jihad. Riba, cinta dunia, meninggalkan jihad, takut mati. Ini dua penyakit. Cinta dunia, takut mati. Apa akibatnya? Sallallahu alaikum zulla, Allah akan timpakan pada kalian kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama-agama kalian. Allahu Akbar. Solusi permasalahan, kembali pada agama kalian. Maka jangan harap kedamaian, ketentraman kalau kita belum mau kembali pada agama. Kalau kita masih banyak melanggar aturan agama, masih cinta dunia, jangan harap ketentraman, kemenangan akan kita dapat. Apa kata Nabi? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama-agama kalian. Ya. Sehingga kaum muslimin kembali pada agama itu dengan dakwah, kembali pada agama itu dengan ilmu, dengan mengaji, terus dibaca, tingkatkan kemampuan ilmu kita. Terus dalami agama ini. Jangan sibuk dengan media sosial. Apalagi kemarin telah dibentuk secara resmi. Apa? Kumpulan ikhwan jarang ngaji suka debat. Jarang ngaji tapi suka debat. Debatnya di mana? Medsos. Beraninya di medsos, komentar, ngebantah. Jarang ngaji. Agamanya dengan debat, mana ilmunya? Nggak ada. Orang yang suka debat akan sering berpindah-pindah prinsip, karena debat dibangun di atas menang dan kalah. Kalau saya kalah, saya ikut pendapatmu. Ya, ketika kita ikut pendapat orang, kemudian kalah lagi, pindah lagi, terus nggak ada ilmunya. Maka obat penyakit umat ini ilmu. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, seluruh asas kebaikan dunia itu dengan ilmu. Seluruh kerusakan, keburukan yang terjadi di dunia asasnya al-jahlu, kebodohan. Maka kembalilah kepada ilmu, banyak baca, jangan banyak debat, jangan banyak sibuk dengan media sosial, baca Quran, ilmu, dakwah. Inilah jalan tercepat agar Allah menolong kita semua, menolong agama ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jam 8 lewat 1 menit. Masih tersisa waktu bersama kita. Berapa menit lagi? 10 menit ya? 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta tim dan keluarga. Amin. Saya memiliki 2 jenis saudara dan teman. 1, tidak atau kurang dalam semangat menuntut ilmu agama. 2, anti atau risih dengan kajian terkait akidah dan manhaj ketika tidak sesuai dengan keyakinannya. Mohon rekomendasi metode dakwah dan buku rekomendasi untuk hadiah kepada 2 jenis saudara dan teman saya di atas.
Berbicara tentang teman atau sahabat, ya. Teman itu ada 3 tipe. Tipe pertama, teman bagaikan penyakit. Penyakit yang gawat lagi, menular. Apa? Teman yang gak bisa ngajak dalam kebaikan. Dia senang main judi, mabok, ya kita temenin, malah kita diajak mabok, akhirnya ikut mabok. Ini teman sifatnya penyakit. Jangan ditemenin. Kalau kita merasa nggak kuat punya teman kayak gini, putus daripada kita malah terbawa-bawa. Teman yang anti ngaji, apalagi akidah, nah ini bahaya. Ini namanya jenisnya teman penyakit. Teman apa? Penyakit. Dijauhi. Nabi mengatakan teman yang baik bagaikan penjual minyak wangi, teman yang buruk bagaikan pandai besi. Minimal Anda merasakan panasnya. Itu ketika kita tidak bisa mempengaruhi teman. Penyakit, jauhi. Bapak kalau dikasih penyakit mau nggak? Nggak ada yang mau. Tipe kedua, teman sahabat. Itu teman seperti makanan. Kalau butuh doang dianggap temen. Nah, antum kalau lapar baru makan kan? Ini tipe temen. Kalau butuh baru kita dihubungin. Kayak jamaah, ya, sama ustadz itu kalau ngubungin kalau ada butuhnya. Kalau nggak ada butuhnya lah salam wala kalam. Temen yang kayak makanan begini, dia butuhnya itu kalau mau saja. Berteman kalau ada kepentingan. Kayak makan, kita lapar baru ngambil makan. Pengen makannya enak baru milih seafood, baru milih ini. Ya, itu temen tipenya kayak makanan. Ini nggak akan lama pertemanan semacam ini. Akan bubar karena dibangun di atas kepentingan. Ada apa namanya sebutannya kepentingan itu? Hah? Ada tendensi di balik udang, ya. Itu. Maka berteman itu bukan karena ada kepentingan baru ngubungin, ada hubungan bisnis baru berteman. Ketika bisnisnya selesai bubar, putus pula hubungan. Ketika ngajak investasi teman disebut bolo. Tapi ketika investasinya bodong, musuhan. Ini teman tipenya kayak makanan. Kalau kita butuh doang baru dijadiin teman. Jangan berteman kayak begini. Tipe ketiga, temen itu kayak obat. Nah, satu penyakit, satu makanan, satu obat. Apa fungsi obat? Ngobatin penyakit. Ini temen yang kita cari. Bisa memberi nasihat ketika kita lemes ngaji. Dia datang, ayo semangat ya. Ini jalan surga. Kita melangkahkan kaki ke masjid surga. Obat. Yang tadinya lemas, futur, semangat lagi. Karena punya teman bagaikan obat. Ketika iman turun diingatkan. Ketika kita mulai sibuk debat di Facebook diingatkan. Ketika sibuk dengan dagangan, obat dia datang. Nih, akhirat lebih utama dari dunia, obat. Ini teman yang kita cari. Teman yang fungsinya seperti obat, menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Apa buku yang direkomendasikan? Banyak buku yang berbicara tentang tauhid, dakwah. Mulai dari tauhid, ada Kitabut Tauhid, kitab tauhid. Ya. Jika dibaca ini sampai tuntas, bagus kitab tauhid itu. Siapa yang belum hatam kitab tauhid? Kalau kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaji kitab tauhid. Ini buku sangat bagus. Para ulama memberikan penjelasan dari berbagai macam penjelasan yang banyak. Penjelasan terhadap kitab tauhid ini bagus banget. Kalau belum sanggup ke kitab tauhid, mulai dari yang dasar, al-usul as-salasah. Salasah al-usul, 3 landasan pokok. Kemarin sudah
kami daurahkan 2 hari selesai. Ini dibaca. Ya, baca buku. Jadikan buku itu sebagai teman kita. Baca. Ya, dan lain-lain dari buku-buku yang bermanfaat. Apakah uang zakat mal bisa dipakai untuk membayar pajak kendaraan atau PBB atau BPJS? Ya Allah, ini mah kepentingan pribadi. Zakat mal itu zakatnya disalurkan ke 8 golongan. Gak boleh buat bayar pajak, PBB, BPJS, itu mah sama aja ngeluarin pendapatan pribadi. Zakat mal penyalurannya 8 golongan: fakir, miskin, ibnu sabil, ya. Kemudian apa lagi? Mu'allaf qulubuhum, yang baru masuk Islam. Kemudian yang hutang, yang budak. 2 lagi apa? Sabilillah. Sabilillah maksudnya berjuang di jalan Allah, bukan bangun masjid. Amil. Udah, ini aja 8. Nggak ada disebutkan BPJS, PBB, nggak ada, cuma 8, ya. Karena ini zakat mal. Kalau mau bayar PBB, pajak kendaraan, keluarin dari kantong pribadi, jangan ngambil uang zakat. Apakah boleh membayar zakat mal dengan berupa baju atau sajadah atau berupa beras? Tidak boleh. Zakat mal dikeluarkan mal, uangnya, bukan dirubah jadi baju, jadi pulsa, jadi sejadah, nggak bisa. Kecuali ini zakat emas, keluarin emasnya, seperti itu. Tapi kalau zakat uang, ya uangnya yang dikeluarin, jangan dirubah menjadi beras, pulsa, baju, sejadah, tidak. Salurkan dengan sesuai jenis zakat yang kita keluarkan, karena namanya mal. Zakat kambing, baru kambingnya dikeluarin, jangan dinilai. Kambingnya nggak mau dikeluarin, oh kambing ini 700.000, padahal di pasaran 1,5 juta. Nggak bisa, keluarin kambingnya walaupun dia nanti harganya mahal. Ya, bagi yang punya kambing antara 40 sampai 120, itu kan kambingnya zakatnya 1 kambing. Kemudian kita lihat kambing kita 120 ini gemuk-gemuk, wih sayang juga ya. Udahlah ganti duit aja lah, 700.000. Nggak bisa, kambing keluarkan, zakat kan, bukan nilainya. Karena kalau nilainya seenak kita yang punya, nggak bisa, ya. Sesuai dengan zakat mal. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Kena zakat juga. Baik, zakat mal itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan 2 syarat. 1, mencapai nisab. Nisabnya adalah emas 85 gram. Barang siapa yang punya harta senilai 85 gram emas, 85 juta. Ya kalau kita bicara yang 24 karat, antam sekarang harganya berapa? 901 juta, berarti 85 gram emas 85 juta. Ini syarat pertama, sudah mencapai batas minimal nisab. Kedua, syaratnya sudah lewat 1 tahun sejak kepemilikan pertama kali uang kita mencapai 85 juta. Kapan? Catat tanggalnya.
Sudah lewat setahun, sudah pas genep setahun, uangnya masih dalam ambang 85, tidak turun atau bahkan lebih, wajib dikeluarkan zakat. Jadi uang itu tersimpan utuh. Bagaimana uang itu? Kita ada rencana mau melunasi rumah dan lain-lain. Kalau dia sudah lewat setahun uangnya masih utuh, keluarkan zakatnya dulu, baru Anda bayarkan kebutuhan rumah, ya, dan lain-lain. Jadi syaratnya 2, mencapai nisab dan sudah lewat 1 tahun. Jadi nggak ada rencananya 5 tahun, nggak usah bayar zakat lah, kan saya punya rencana, ngapain? Beli rumah. Enggak, kalau uang itu udah utuh, lewat setahun, langsung keluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.